Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang kajian teori atau kajian pustaka. Nah, kita lihat dulu apa pengertian kajian teori. Kajian teori ini merupakan segala usaha dan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Selain itu, kajian teori merupakan suatu kegiatan yang membahas segala keseluruhan teori dan metodologi yang akan dipergunakan selama melakukan penelitian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kajian teori atau kajian pustaka ini adalah suatu kegiatan dan suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi dan data yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti, yang mana kajian teori atau pustaka ini berarti melakukan pencarian buku-buku, jurnal-jurnal, ataupun artikel-artikel yang terkait dengan penelitian yang sedang diteliti. Pentingnya kajian teori atau kajian pustaka ini yaitu pentingnya kajian teori atau kajian pustaka ini karena dengan melakukannya kajian teori ini maka akan memberikan jaminan bahwa penelusuran jawaban terhadap masalah penelitian yang diajukan oleh seorang peneliti itu telah melalui alur logika yang koheren atau alur logika yang masuk akal. Dengan cara ini dapat dihindari adanya pekerjaan yang sia-sia dari peneliti karena harus mereka-reka jawaban dengan cara mencoba-coba sambil jalan. Nah, selain itu pentingnya kajian teori ini yaitu peneliti akan mendapatkan kelayakan informasi mengenai penelitian terdahulu dan juga wawasan-wawasan terhadap penelitian yang akan ditelitinya. Nah, selain itu peneliti juga mampu memposisikan dirinya dengan tepat di antaranya penelitian-penelitian yang sudah ada. Dengan kata lain, peneliti dapat menemukan celah untuk masuk kepada penelitiannya dengan menelusuri kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan ditelitinya. Materi selanjutnya adalah manfaat kajian pustaka. Ada beberapa manfaat dengan melakukan kajian pustaka atau kajian teori. Yang pertama, peneliti akan memperoleh kepastian apakah masalah penelitian yang dikajinya lebih dalam itu belum memperoleh jawaban secara tuntas. Yang kedua, dengan melakukan kajian pustaka ini, peneliti akan memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang masalah penelitian yang akan dikajinya lebih dalam. Yang ketiga, dengan melakukan kajian pustaka, besar kemungkinannya peneliti akan menemukan berbagai masalah penelitian yang sangat potensial untuk dikaji lebih lanjut. Yang keempat, peneliti dengan tekun melakukan kajian pustaka secara teoritis, maka akan merasa dituntut dalam mencari jawaban masalah penelitiannya. Yang kelima, dengan melakukan kajian pustaka, peneliti akan merasa mantap atau merasa lebih percaya diri lagi dalam pertanggungjawabkan karya ilmiahnya karena sudah memenuhi persyaratan metode keilmuan, yaitu metode ilmiah. Materi selanjutnya adalah sumber-sumber kajian teori. Sumber-sumber kajian teori atau kajian pustaka ini antara lain yang pertama, sumber primer, yaitu sumbernya yang langsung atau yang sudah diinterpretasikan oleh orang. Yang kedua, ada sumber sekunder, yaitu bisa berupa buku, artikel, jurnal-jurnal, ataupun tulisan-tulisan lain oleh para sarjana dan peneliti yang melaporkan pekerjaan mereka. Yang selanjutnya, sumber tersir atau berupa ensiklopedia, indeks, buku teks, dan sebagainya. Selain itu,
Petunjuk dari pakar lain juga berpendapat bahwa sumber-sumber kajian teori bisa dilihat dari yang pertama buku-buku teks. Buku-buku teks yang merupakan sumber-sumber utama yang harus menjadi sasaran utama bagi para peneliti untuk memperoleh informasi ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian yang ditelitinya. Yang kedua, ada jurnal-jurnal ilmiah. Jurnal-jurnal ilmiah ini juga menjadi sumber yang berpotensi untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Yang ketiga, ada referensi statistik. Yang keempat, ada dari skripsi sarjana-sarjana terlebih dahulu, ataupun tesis dan disertasi, ataupun internet. Karena internet ini merupakan jaringan internasional dari ribuan jaringan komputer yang menghubungkan jutaan komputer dengan penggunanya. Oleh karena itu, maka tak heran jika akhir-akhir ini internet menjadi bahan kajian pustaka yang sangat tercepat. Materi selanjutnya, bagian penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Ada beberapa bagian penelitian yang membutuhkan kajian pustaka, diantaranya yang pertama, abstrak atau ringkasan isi dari penelitian. Yang kedua, pendahuluan, sebuah penjelasan tentang tujuan penelitian, pernyataan dari penelitian sehingga membutuhkan kajian pustaka. Yang keempat, dokumen tinjauan, sebuah penelitian yang kritis yang dilakukan selama ini tentang topik ini untuk menunjukkan bagaimana penelitian ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh peneliti yang lain. Yang keempat, ada metode. Yang kelima, ada hasil. Yang keenam, diskusi. Dan yang ketujuh, kesimpulan. Nah, itulah bagian-bagian penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Materi selanjutnya adalah cara-cara mengkaji bahan pustaka. Ada beberapa cara untuk mengkaji bahan pustaka. Yang pertama, menganalisis perumusan masalah, yang mana pernyataan masalah ini terdiri dari konsep atau variabel yang memberikan petunjuk tentang topik kepustakaan. Yang kedua, mencari dan membaca sumber-sumber sekunder bacaan, bahan-bahan yang ada di dalam sumber sekunder. Yang ketiga, memilih sumber primer yang sesuai dengan sumber primer yang baik berupa indeks atau abstrak yang akan membantu peneliti untuk mendapatkan informasi di mana sumber primer dapat diperoleh. Yang keempat, itu adalah caranya mengkaji bahan pustaka ini adalah membaca sumber primer yang terkait dengan peneliti. Yang kelima, mengorganisir catatan, karena hasil catatan yang dibuat pada langkah-langkah sebelumnya dapat dibedakan berdasarkan kronologi, kesamaan wawasan terhadap permasalahan atau metodologi, dan kemudian disusun berdasarkan gagasan yang dapat meliputinya. Cara yang terakhir adalah menulis tinjauan. Penulis hanya mengutip hasil penelitian, teori, dan praktek yang relevan dengan masalah penelitiannya. Banyak sedikit ulasan serta kedalamannya sangat bergantung kepada jenis penelitian serta banyaknya penelitian yang pernah dilakukan. Materi yang selanjutnya adalah tahapan penyusunan kajian pustaka. Tahapan penyusunan kajian pustaka terdiri dari yang pertama, melakukan identifikasi terhadap variabel-variabel yang terungkap eksplisit dalam rumusan masalah penelitian. Yang kedua, siapkan folder-folder dalam komputer peneliti yang akan memuat nama dari masing-masing variabel. Yang ketiga, mulailah melakukan pengkajian terhadap bahan pustaka yang diperoleh dengan terlebih dahulu. Dalam perspektif lain, menurut Bungin, langkah-langkah menulis tinjauan pustaka ini: yang pertama, orientasi daftar bacaan. Yang kedua, organisasi tematik. Yang ketiga, membaca lebih banyak. Yang keempat, menulis bagian individu. Itulah langkah-langkah tahapan penyusunan kajian pustaka. Materi selanjutnya adalah variabel dan indikator penelitian. Variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah fenomena yang bervariasi dalam bentuk kualitas, kuantitas, mutu, dan standar. Maka dapat dipahami variabel ini adalah sebuah fenomena yang berubah-ubah
Ada fenomena yang spektrum variasinya tersederhana, sementara ada juga fenomena lainnya dengan spektrum variasi yang lebih kompleks. Variabel penelitian jika dilihat dari jenis pengukurannya dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada variabel nominal, yaitu variabel yang sifat diskrit dan saling pilih antara kategori yang satu dengan kategori yang lainnya. Yang kedua ada variabel ordinal, yaitu variabel yang dibentuk atas dasar jenjang dalam atribut tertentu. Yang ketiga ada variabel interval, yaitu variabel yang dibangun dari pengukuran dalam pengukuran tersebut diasumsikan terhadap satuan pengukuran yang sama. Yang keempat ada variabel rasio, adalah variabel yang memiliki permulaan angka nol mutlak. Selain itu, pengelompokan variabel menurut pengukurannya dibedakan menjadi 4 juga. Yang pertama ada variabel bebas, yang kedua ada variabel tergantung, yang ketiga ada variabel penyela, dan yang keempat ada variabel yang mengikuti. Nah, untuk indikator penelitian, pengertiannya yaitu yang pertama adalah penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan. Fungsi dari indikator ini, yang pertama sebagai alat penunjuk adanya perubahan di dalam suatu kegiatan atau kejadian tertentu. Yang kedua, sebagai pedoman bagi pengguna dalam menyusun alat ukur. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu kegiatan. Yang keempat, sebagai pedoman dalam upaya mengembangkan suatu kegiatan yang sesuai dengan karakteristiknya. Yang kelima, sebagai pedoman dalam memberikan penulisan terhadap hasil suatu kegiatan. Nah, indikator penelitian ini lebih sering digunakan dalam dunia sains, yang mana hampir semua bentuk penelitian selalu memiliki indikator sebagai tolak ukur dalam sebuah penelitian. Materi yang selanjutnya adalah cara-cara menyusun kerangka berpikir. Pengertian kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini adalah hasil sintesis dari proses berpikir deduktif dan induktif. Kemudian dengan kemampuan kreatif inovatif menghasilkan konsep atau ide yang disebut dengan kerangka berpikir. Cara menyusun kerangka berpikir yang pertama adalah menentukan kunci masalah penelitian yang akan dibahas. Yang kedua, mengevaluasi definisi. Yang ketiga, menunjukkan kontribusi penelitian. Dan yang keempat, menuliskan langkah-langkah yang diambil dalam mencapai tujuan. Materi selanjutnya adalah penelitian yang relevan dan cara penulisannya. Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti, yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Kegunaan penelitian relevan ini adalah untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan. Peneliti pun harus berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu, penelitian relevan ini juga menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiarisme atau contek secara utuh hasil karya orang lain. Penelitian relevan ini biasanya digunakan untuk mencari persamaan atau perbedaan antara penelitian orang lain dengan penelitian kita sendiri. Nah, untuk cara penulisannya, penelitian relevan ini bersifat jika diperlukan saja. Jadi, peneliti tidak perlu menuliskan penelitian relevan jika penelitiannya tidak ada berhubungan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh seseorang. Adapun jika akan menggunakan hasil penelitian seseorang atau penelitian sendiri sebagai penunjang penelitian, kita perlu hendaknya mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, penelitian harus relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Yang kedua,
perlu dihindari terjadinya duplikasi. Yang ketiga, penelitian yang digunakan bisa dari penelitian sendiri atau orang lain. Yang keempat, bagian yang digunakan sebagai penunjang adalah terletak pada bab 4 penelitian, yaitu pada bagian kesimpulan. Pada bab kelima penelitian, yaitu pada bagian kesimpulan. Materi yang terakhir adalah hipotesis dan contoh di berbagai jenis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara dalam sebuah penelitian. Tujuan dari hipotesis ini adalah untuk menyajikan penjelasan. Yang kedua, pegangan dalam menentukan fakta-fakta yang relevan. Yang ketiga, pegangan dalam menentukan desain penelitian. Yang keempat, kerangka kerja kesimpulan. Yang kelima, sumber untuk memformulasikan hipotesis baru. Jenis-jenis hipotesis penelitian. Hipotesis dilihat dari kategori rumusannya dibagi menjadi dua, ada hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis dilihat dari variabel. Yang pertama ada hipotesis tentang hubungan, yang kedua ada hipotesis tentang perbedaan, yang ketiga ada hipotesis dilihat dari keluasan atau hipotesis atau ruang lingkup variabel yang akan diuji, di mana terdiri dari hipotesis mayor dan hipotesis minor. Ada beberapa syarat untuk membuat sebuah hipotesis. Yang pertama, hipotesis ini harus menyatakan hubungan atau perbedaan yang diharapkan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, hipotesis dapat diuji. Yang ketiga, hipotesis harus menawarkan penjelasan. Yang keempat, hipotesis harus singkat dan jelas. Nah, mungkin itulah materi yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.